Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di hari ini kita akan mempelajari mengenai subtema 2 tentang wujud benda. Nah, kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan wujud benda? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Nah, jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Nah, wujud benda ini dibagi menjadi 3, yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Selanjutnya, wujud benda padat diantaranya seperti batu, kayu, dan batu bata. Padat juga memiliki sifat benda. Ya, sifatnya yaitu dia bentuknya dan volume tetap. Hal ini kita bisa lihat pensil tetap berbentuk pensil meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, di sini yang kedua yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, seperti memberikan gaya atau sentuhan sehingga kayu dibentuk menjadi lemari. Ini salah satu contohnya ya. Nah, selanjutnya yaitu sifat benda cair. Nah, di sini ada beberapa jenis benda cair ya. Di antaranya ada madu, ada minyak, ada sirup, ada air, dan ada kecap dan sambal. Nah, zat wujud cair ini juga memiliki sifat benda cairnya diantaranya. Nah, benda cair bentuk sesuai wadahnya. Bisa kita lihat di sini air dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda bentuknya, seperti pada gelas, mangkuk, dan botol. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya zat cair itu ya. Selanjutnya volume zat cair tetap. Kenapa? Karena ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap seperti pada gambar berikut ya. Nah, selanjutnya mengalir ke tempat yang lebih rendah, seperti pada air di curug ya. Nah, air curug ini dia mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Selanjutnya yaitu mengenai permukaan benda cair yang tenang selalu datar, seperti pada contoh air dalam botol tetap datar meskipun botol dimiringkan atau ditegakkan. Selanjutnya yaitu benda cair dapat melarutkan benda. Bisa kita lihat seperti kita membuat teh manis. Kita masukkan gula ke dalam air teh. Nah, kita aduk sehingga gula melarut dengan air teh dan jadilah teh manis. Selanjutnya, sifat benda cair itu dia menekan ke segala arah sehingga air mengalir ke lubang-lubang tertentu. Mengenai wujud benda gas. Nah, wujud benda gas ini dia memiliki sifat. Yang pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Ketika kita meniup balon, nah, bentuk dan volumenya itu sesuai dengan bentuk balonnya. Jika kita semakin kuat tiupannya, maka balon itu semakin besar. Ya. Selanjutnya yaitu gas menempati ruang. Bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Seperti pada pengharum ruangan. Ketika kita mensemprotkan pengharum ruangan, maka gas tersebut akan menyebar ke segala arah, ke segala ruangan. Jadi dia
maka gas sesuai dengan tempatnya. Oke, dapat dipahami? Selanjutnya yaitu menekan ke segala arah. Nah, menekan ke segala arah ini ketika kita meniupkan balon atau gas semakin kita kuat, maka balon akan semakin besar. Jadi dia menekan ke segala arah sehingga lebih besar. Nah, begitu teman-teman wujud benda dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kalian mengerjakan pada halaman 21 dan 23. Sebelumnya, Miss akan bahas mengenai tugas pada halaman 23 ya teman-teman. Nah, di sini di halaman 23 ini di sini ada peta. Nah, di peta ini nanti kalian menentukan jarak. Di sini nomor 1 contohnya, tentukan jarak dalam satuan m atau satuan meter. Nomor 1. Nah, di sini ada rumah Siti, ada rumah Udin, ada rumah sakit, ada kantor pos, ada pasar, dan ada sekolah. Jaraknya berbeda-beda. Di nomor 1, contohnya ada rumah Siti ke sekolah. Sejauh kita bisa lihat, rumah Siti ke sekolah berapa ya? Nah, di sini rumah Siti menuju ke sekolah. Nah, jaraknya sejauh 5 km lebih 100 meter. Kita kerjakan dalam ubah satuan meter. Nah, katanya rumah Siti ke sekolah itu 5 km lebih 100 meter. Langkah pertama, kita ubah dulu ukuran 5 km ke dalam ukuran meter. Kita tidak lupa dengan satuan panjang. Kita lihat ukuran dari kilometer menuju meter. Berapa turun tangga ya teman-teman kira-kira? Kita bisa hitung ya. Pertama, 1, 2, 3. 3 turun tangga. Sehingga kita bisa tulis dengan 5 km sama dengan 5-nya ditulis lagi ya ke sini. Nah, dikali 1000. Kenapa 1000? Karena ukuran 5 km menuju ke ukuran meter itu dia turun 3 tangga, yaitu sebanyak 1000. Makanya dituliskan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Kita bisa lihat di sini aja. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 1, 2, 3. Berarti itu turun 3 tangga. Kalau nolnya ada 2, berarti turun 2 tangga. Kalau nolnya 1, berarti dia turun 1 tangga. Begitu teman-teman. Selanjutnya, setelah diubah, maka kita jumlahkan. Nah, 100 meter ini dia tidak diubah karena ukurannya sudah dalam bentuk meter. Jadi 5000 meter ditambah 100 meter sama dengan 5100 meter. Jarak dari rumah Siti ke sekolah ya teman-teman, itu ukuran dalam meter. Kalau dalam ukuran kilometernya 5 km lebih 100 meter. Begitu teman-teman. Itu untuk mengubah ukuran jarak ya. Dapat dipahami teman-teman? Dapat ya? Nah, kalian kerjakan dengan baik. Cukup sekian dari penjelasan Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.